Perkenalkan, nama saya Aryani Saputri Prita, MPM 6017-210010. Saya ingin menjelaskan mengenai proposal skripsi saya, yaitu resiliensi istri yang suami berselingkuh dan menganggur. Perkawinan adalah hubungan secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya terlibat secara seksual dan memiliki dan membesarkan anak menurut Strong 2012. Perkawinan akan memberikan pasangan status baru dan membentuk keintiman dan mampu memberikan dukungan sosial dan mencegah dari rasa kesepian. Di mana perkawinan yang tidak bahagia dan banyak harapan yang tidak terpenuhi dapat memicu perselingkuhan. Salah satunya adalah seorang suami yang berselingkuh dan menganggur dan tidak punya pekerjaan juga dapat menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Di mana pasangan-pasangan modern yang tinggal di kota besar seringkali menghadapi tantangan besar, yaitu sosok suami biasanya seringkali harus bekerja untuk mencapai standar hidup yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang dipublikasikan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung tahun 2010, di Indonesia sendiri kasus perselingkuhan hingga menyebabkan perceraian berada di urutan teratas. Jawa Timur berada urutan teratas, kedua Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Christine Mutz 2009 menunjukkan bahwa semakin tergantung finansial seseorang suami pada istri, maka semakin besar kemungkinan dia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dikarenakan suami menjadi ketergantungan secara finansial pada istri yang dapat membahayakan kemaskulinannya, di mana peran pencari nafkah akan bergeser dan seks merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kemaskulinan seorang suami. Maka dari itu, mempunyai hubungan dengan orang lain adalah salah satu cara untuk mengembalikan kesan maskulinnya. Budaya Indonesia mempercayai bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga. Hal ini diyakini masyarakat bahwa kontrol eksklusif dipegang oleh laki-laki. Menurut Simanjuntak, tingkat pengangguran sendiri sudah menjadi persoalan tersendiri bagi negara Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dalam angkatan kerja, baik yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari seminggu sebelum terdaftar dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Bersamaan dengan itu, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 bertambah sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah pengangguran tenaga kerja Indonesia menjadi 9,77 juta orang yang hidup di masa pandemi COVID 2019, meningkat dari Februari 2021 sebanyak 6,26% dibandingkan Agustus 2020. Namun ketika perselingkuhan terungkap, beberapa wanita lebih memilih untuk bertahan dan memaafkan suami demi keluarga dan anak. Spring 2012 menyatakan wanita mampu bekerja lebih keras untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan perkawinannya dibandingkan pria yang lebih mungkin mengakhiri hubungan karena bagi mereka lebih mudah untuk menemukan penggantinya. Faktor-faktor inilah yang membentuk seorang istri mampu mempertahankan sebuah kegagalan dari pernikahannya. Connor Davidson menyatakan resiliensi embodies the qualities of enable of the thrive of in the face of adversity. Yang menyatakan adalah bahwa individu dapat bangkit dalam kesulitan. Ada beberapa sumber resiliensi. Yang pertama, faktor kepribadian berikut yang meliputi karakteristik kepribadian, yaitu self-efficacy, harga diri, locus of control internal, optimisme, kapasitas intelektual, demografi, yaitu usia, jenis kelamin, dan etnis, regulasi emosional. Yang kedua adalah neurobiologis, yaitu di mana lingkungan awal seseorang akan mempengaruhi perkembangan dan struktur otak
dan sistem neurologisnya. Yang ketiga adalah lingkungan yang meliputi hubungan dengan keluarga dan teman sebaya, keterikatan yang aman dengan ibu dan stabilitas keluarga menurut Herman 2015. Penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ada dua. Yang pertama, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Dalla 2019 disebutkan bahwa kemampuan seorang istri untuk resiliensi tidak hanya tercermin dalam pengaturan emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis kasual, empati, self-efficacy, dan juga dibentuk oleh kemampuan untuk bertahan. Pencapaian resiliensi ketiga partisipan seperti permasalahan mereka saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan dalam menerapkan strategi coping, motivasi, dan sang anak untuk tetap berjuang dan membentuk dukungan materi dari keluarga secara moral. Yang kedua adalah penelitian Nugraha tahun 2021 menyatakan bahwa mekanisme resiliensi yang dilakukan oleh istri korban perselingkuhan mampu menyembuhkan trauma dengan mencari pengalaman hidup yang lebih positif, dan kesamaan dari kedua partisipan tersebut adalah mereka cenderung memikirkan masa depan keluarga mereka dan terutama anak-anak, berusaha mengatur rumah tangga kembali agar harmonis. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah untuk melihat bagaimana gambaran proses resiliensi seorang istri yang mampu bertahan dalam perkawinannya untuk menghadapi suami menganggur dan berselingkuh, dan apa saja upaya yang dilakukan istri untuk tetap bertahan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana gambaran proses resiliensi seorang istri yang mampu bertahan dalam perkawinannya untuk menghadapi suami yang menganggur dan berselingkuh, dan apa saja yang dilakukan istri untuk tetap bertahan. Manfaat penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharap dapat bermanfaat baik bagi secara langsung atau tidak langsung pada resiliensi istri yang suaminya berselingkuh dan menganggur. Namun bisa juga bermanfaat apabila kedepannya bagi seorang istri memilih untuk tetap bertahan dan melakukan resiliensi pada hubungan dengan suami, dan khususnya bagaimana istri dapat bertahan dalam situasi konflik. Peneliti juga mengharapkan dapat membantu istri-istri menghadapi permasalahan yang sama, yaitu resiliensi istri yang suami berselingkuh dan menganggur. Selanjutnya diharapkan peneliti dapat membantu penyuluhan, seminar, webinar, atau praktik yang diselenggarakan psikolog-psikolog pada istri-istri yang mengalami permasalahan yang sama, dan dapat menghubungi layanan kesehatan yang ditangani oleh psikolog-psikolog yang kompeten, atau bisa mengunjungi atau mengikuti terapi grup yang dimana bisa saling berbagi permasalahan tanpa merasa dihakimi. Yang kedua adalah landasan teori. Resiliensi. Menurut Kanner dan Davidson, perwujudan resiliensi adalah perwujudan kualitas pribadi yang memungkinkan seorang untuk berkembang dengan baik dalam menghadapi kesulitan. Sedangkan menurut Holaby 2014 menegaskan bahwa orang yang mempunyai resiliensi memiliki kemampuan untuk cepat kembali ke kondisi pratrauma dan tampak tangguh terhadap peristiwa kehidupan negatif dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan stres dan kesulitan yang ekstrim. Yang kedua adalah perkawinan. Menurut Benokratis 2011, perkawinan dipandang di berbagai tempat sebagai bagian dari suatu tindakan atau upacara sakral yang menandakan kedewasaan pasangan dan juga dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai keluarga. Yang ketiga adalah perselingkuhan. Menurut Subotnit 2005, perselingkuhan ialah sebuah hubungan antara orang yang telah berkeluarga dan memiliki orang lain yang bukan pasangan sah. Ada 3 komponen perselingkuhan emosional. Yang pertama adalah emosional kedekatan, yang kedua adalah kerahasiaan, dan ketiga adalah chemistry seksual. Yang keempat adalah pengangguran. Menurut Samuelson 1992 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan yang terpanggil untuk kembali bekerja pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, Anda dianggap penganggur jika Anda telah mencoba mencari pekerjaan dalam waktu 4 minggu terakhir,
Anda baru saja dipecat dari pekerjaan Anda dan sedang menunggu untuk panggilan kembali. Kerangka berpikir. Di sini, pada kerangka berpikir, saya ingin menjelaskan mengenai pertama ada pasangan suami istri, suaminya menganggur dan melakukan perselingkuhan karena alasannya tidak merasa puas dengan pernikahannya, yang dimana memang seharusnya yang mencari nafkah itu tuh suami, sehingga suami yang merasa bahwa pernikahannya itu tidak bahagia atau tidak puas itu melakukan perselingkuhan. Seorang istri yang mengalami perselingkuhan dari seorang suami itu akhirnya membentuk resiliensi, yang dimana alasan utamanya adalah demi anak dan keluarga. Dari perbentukan resiliensi itu akhirnya membentuk reaching out seorang istri yang akhirnya tetap ingin mempertahankan perkawinannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang ingin digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian menggunakan pendekatan ini adalah karena peneliti ingin menemukan dan memahami proses terbentuknya resiliensi istri yang suaminya berselingkuh dan menganggur. Dengan menggunakan metode penelitian ini merupakan metode yang mengeksplorasi dan memanai makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan usaha paling penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dan spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif dan menginterpretasikan makna sebuah kata. Yang kedua adalah teknik sampling atau sampel. Metode pemilihan partisipan menggunakan metode purposeful sampling, yaitu purposeful sampling merupakan teknik pengambilan sampling di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan adanya karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang peneliti ingin teliti. Ada juga karakteristik responden. Karakteristik responden yang peneliti ingin gunakan adalah perempuan usia 20 sampai 25 tahun sudah menikah minimal 2 tahun. Kenapa mengambilnya 2 tahun? Adalah menurut Duval 1985, masa awal pernikahan sebagai masa 2 tahun perkawinan yang dipenuhi oleh proses penyesuaian antara suami dan istri yang baru menikah. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman suami berselingkuh dan menganggur selama minimal 1 tahun. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur. Metode semi-struktur ini adalah konsistensi pengumpulan data tetap terjaga dengan menyiapkan panduan atau struktur serangkaian pernyataan terbuka atau open-ended question, namun pelaksana wawancara tidak dilakukan secara kaku dalam mengikuti panduan wawancara yang disiapkan. Instrumen penelitian ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak, setidaknya satu di antaranya memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan biasanya terdapat proses tanya jawab di dalamnya. Yang kedua adalah observasi, ialah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat, serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat serta sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analitik tematik yang dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data berupa hasil transkrip wawancara dengan responden. Data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan proses coding. Kredibilitas penelitian. Dalam memastikan data dan penelitian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan konteks penelitian, maka peneliti melakukan validasi terhadap data yang diterima, dan data yang didapat melalui proses wawancara dilakukan validasi dengan menggunakan metode member checking. Member checking adalah proses di mana peneliti meminta partisipan dalam penelitian untuk memeriksa kembali keakuratan data yang diperoleh. Maka dari itu,
Kenapa penelitian ini ingin dibuat adalah peneliti melihat ini suatu fenomena yang menarik, di mana ketika terjadi perselingkuhan yang melibatkan suami yang tidak bekerja atau menganggur selama kurang lebih 1 tahun, tetapi dan berselingkuh, tetapi istri tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun sang istri mengetahui. Karena pada umumnya ketika istri mengetahui perselingkuhan suaminya, baik secara langsung atau tidak langsung, biasanya istri langsung menggugat cerai. Dari penelitian sebelumnya pun menyatakan bahwa resiliensi seorang istri mampu bertahan di perkawinannya ialah faktor utamanya adalah keluarga dan anak. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan judul Resiliensi Istri yang Suami Berselingkuh dan Menganggur.